Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Fadilatul Ustaz Nasrikin, Al-Ustaz Al-Imam Subakir, Al-Ustaz Bapak Maman Nur Yaman, Bapak Rahmat, Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja, baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul dalam tempat dan perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, amal kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, ucapan kita semakin baik, rezeki kita semakin baik, keluarga kita semakin baik, dan puncaknya kita meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Kasyful Ghummah sampai pada it'amut ta'am, memberikan makan, tentang keutamaan orang yang ngasih makan kepada orang lain. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam adalah umat yang bukan hanya diajarkan kebaikan, bukan hanya disuruh berbuat baik kepada Allah saja, tapi kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Islam, hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia adalah memberi makan kepada mereka, traktir, ngasih, ngirim makanan. Tapi nggak sembarang traktir, nggak sembarang ngirim makanan yang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya memberi makan, memberi pakaian, nolong orang, menghilangkan kesusahan, itu semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, di sini dijelaskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah a'rab. Manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Jadi semua nanti kita di hari kiamat telanjang. Ketika Nabi menjelaskan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, nanti manusia di hari kiamat telanjang. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah kita tidak malu nanti di sana? Kalau maaf, di dunia orang waras telanjang kan malu, tapi nanti di akhirat semuanya telanjang. Apa enggak malu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, saat itu tidak ada orang yang memikirkan malu, karena keadaannya sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita di hari kiamat selamat. Amin. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati a'ra kama kanu qab. Manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat telanjang sebagaimana ketika dilahirkan pertama kali.
Semua manusia kan lahir dalam keadaan telanjang. Wa ajwa'u kama kanu qad, dan nanti bukan hanya telanjang, tapi di hari kiamat manusia dibangkitkan dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Sebagaimana lahir, bayi lahir itu kan lapar. Makanya maaf, kalau seorang wanita melahirkan bayi, biasanya sama bidannya, sama dokternya kan si bayi tadi langsung disuruh dikasih ASI, karena biar perut terisi. Kosong ini perut. Wa azma'u kama kanu qad, dan nanti manusia di hari kiamat juga dibangkitkan dalam keadaan haus, telanjang, lapar, haus. Wa ansabu kama kanu qad, dan dibangkitkan dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Sebagaimana ketika pertama lahir. Kita ini pertama lahir telanjang, kita pertama lahir perutnya kosong, kita pertama lahir tenggorokannya kering, kita pertama lahir miskin, gak punya apa-apa. Setelah kita hidup, Allah kasih kita kenikmatan. Kita bisa punya baju, kita bisa punya sandal, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya tempat tinggal, kita bisa punya duit, kita bisa punya macam-macam. Itu semua siapa yang ngasih? All. Waktu lahir kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Tapi yang mengherankan, ketika kita lahir kita nggak punya apa-apa, kemudian tambah dewasa kita punya macam-macam, tapi yang mengherankan kita masih merasa nggak punya apa-apa, masih merasa miskin. Jarang kita merasa kalau kita ini sudah yang ada kurang terus. Ingat Bapak Ibu, kalau hati kita sudah mulai dipenuhi rasa kekurangan, kalau hati kita sudah mulai dipenuhi rasa bahwa hidup kita ini miskin, ingat, miskin mana sekarang sama waktu lahir? Kira-kira kita ini lebih miskin sekarang apa waktu lahir? Berarti sekarang udah jadi kaya. Berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah merasa, oh sekarang alhamdulillah udah punya macam-macam, syukur, alhamdulillah, bukan sombong tapi syukur, maka kita akan tambah punya macam-macam. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmatnya. Caranya syukur itu, ingat waktu lahir kita nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya berbagai macam apa-apa, sudah punya macam-macam kita sekarang. Jadi nanti ketika hari kiamat dibangkitkan sama keadaannya seperti waktu lahir, telanjang, lapar, haus, miskin, nggak punya apa-apa. Faman kasa lillahi azza wa jalla kasahullahu azza wa jalla. Barang siapa waktu di dunianya dia pernah ngasih pakaian untuk orang lain, maka nanti di hari kiamat pun Allah akan memberikan pakaian kepada orang tersebut. Jadi kalau kita pengen di hari kiamat gak telanjang, kita di hari kiamat pengen dapat pakaian dari Allah, sekarang kita ngasih pakaian, kasih hadiah ke tetangga kita, kasih hadiah ke saudara kita pakaian, niatnya untuk nutup aurat mereka. Sesekali kita ngasih pakaian. Waman at'ama lillahi azza wa jalla at'amahullahu azza wa jalla. Nah, barang siapa yang ngasih makan kepada orang lain lillah, niatnya karena Allah Subhanahu. Nah, ini niat ini yang penting. Jadi terakhir
tapi perhatikan niatnya apa ketika kita traktir orang, niatnya apa ketika kita ngasih makan kepada orang lain. Niatnya harus lillah, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu. Beda kalau kita ngasih makan, kalau ada orang ngasih bingkisan tapi di situ ada foto sama nomornya, itu beda. Kan musim sekarang, ini nggak masuk pembahasan ini. Yang masuk pembahasan ini, yang nanti di hari kiamat akan diganti oleh Allah adalah orang yang ngasih makannya tanpa nomor, tanpa foto. Waman saqa lillah azza wa jalla saqahu Allahu azza wa jalla. Dan barang siapa yang ngasih minum, ngasih air, niatnya karena Allah Subhanahu, maka nanti di hari kiamat Allah pun akan ngasih air kepada orang tersebut. Jadi di saat orang kehausan, orang yang waktu di dunianya sering ngasih air, sering ngasih minum, maka orang-orang tadi akan dikasih minuman oleh Allah Subhanahu. Makanya tadi disampaikan ibu-ibu kerja keras. Kalau ada pengajian-pengajian seperti ini lagi, ibu, bapak, kita ngasih makanan, kita ngasih minuman, niatkan karena Allah Subhanahu, niat ikhlas. Kalau kita ketemu orang di jalan kelaparan, kita ketemu orang di jalan kehausan, kasih minum, kasih makan kepada mereka. Niatnya niat ikhlas itu beda dengan niat yang gak ikhlas. Apa ikhlas? Tandanya ada 3. Biar kita tahu tandanya karena kadang maaf, ada di antara kita yang mengatakan, oh saya ikhlas. Ikhlas oleh fase. Bukan itu, bukan karena nyebutnya fase berarti ikhlas beneran. Kalau nyebutnya enggak fase berarti enggak ikhlas, bukan itu tandanya. Tanda ikhlas yang pertama ini, tanda ikhlas hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu. Mau disebut namanya enggak disebut, kalau mengharap balasannya dari Allah, marah apa enggak? Kurang ajar, saya nyumbang musola nggak disebut namanya, berarti ikhlas apa enggak? Enggak. Kok nggak disebut namanya? Terserah, saya bukan mau disebut namanya, saya ngasih karena Allah Subhanahu, itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, sama antara dipuji dan dihina. Mau dipuji, mau dihina, nggak ngaruh maksudnya. Tetap aja dia lakuin. Tetap aja dia terusin amalnya. Sholat misalkan jamaah di masjid, di musola, ikhlas. Di tengah jalan ada yang muji, kemudian hatinya seneng, itu manusiawi. Itu manusiawi, namanya juga orang dipuji. Di jalan ada yang menghina, kemudian sakit hati, itu wajar. Tapi amalnya tetap dilakuin, amalnya tetap dia langsung ingat niatnya, mau dipuji mau dihina, yang penting saya niatnya karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena celaan, bukan karena hinaan, tapi karena Allah Subhanahu. Amalnya tetap, sholat jamaahnya tetap, walaupun dihina, walaupun dipuji. Beda kalau orang gak ikhlas, sholat jamaah bertahun-tahun gak ada yang muji, ngambek dia. Saya udah 5 tahun gak ada yang muji, gak ada yang ngatain hebat. Wah males saya sholat lagi, nanti gak ikhlas. Niatnya karena Allah Subhanahu, niatnya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tandanya orang ikhlas itu cepat melupakan amalnya, cepat melupakan perbuatan baiknya. Ini tanda ikhlas. 3, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, sama antara dipuji dan dihina, maksudnya amalnya tetap dilakuin, mau dipuji dihina tetap dia laksanakan. Yang ketiga,
cepat melupakan amal. Jangan diingat-ingat Bapak Ibu, kalau kita melakukan amal baik jangan diingat-ingat, lupain. Itu ikhlas. Nyumbang musola 20.000, 10 tahun masih diinget-inget. Itu musola jadi itu berkat sumbangan saya. Berapa nyumbangnya? 20.000. Lupain, jangan diingat. Itu tetangga saya dulu pernah saya utangin tuh. Kapan? 10 tahun yang lalu. Berapa ngutanginya? 5.000. Lupain. Itu saudara saya pernah saya kasih beras tuh. Kapan? 7 tahun yang lalu. Berapa kasih berasnya? 7 on. Lupain. Itu tanda orang Jadi kita mesti ikhlas biar kita dapat balasan dari Allah dunia akhir. Wa man 'amila lillahi aghnahullah. Dan barang siapa yang ibadahnya, amalnya karena Allah ikhlas, nanti di hari kiamat Allah jadikan dia orang kaya, dapat dapat kenikmatan akhirat. Yang lain lagi pada kesusahan, ini ada orang masuk surga. Siapa? Orang yang waktu di dunianya amalnya ikhlas. Wa man afalillah a'fahullahu azza wa jalla. Barang siapa yang memberikan maaf kepada orang lain karena Allah, maka Allah pun akan memberikan maafnya untuk orang tersebut. Nah ini juga penting. Kalau ada orang salah sama kita, cepat dimaafkan, cepat marah-marah, wajar. Namanya manusia. Manusia kalau masih normal pasti ada rasa bahagia, ada rasa marah. Kalau manusia senyum terus, bahaya itu. Ya kadang marah, ya kadang ngambek, ya kadang nurut, ya kadang gak nurut, ya kadang nyambung, kadang gak nyambung. Banyak pikiran diajak ngobrol juga gak nyambung. Tapi kalau gak nyambung terus, ya bahaya. Kalau ada orang salah sama kita, kita marahnya jangan lama-lama. Apalagi sampai dipendam bertahun-tahun. Sakit sendiri bener. Ini pengalaman pribadi. Ini saya ngalami sendiri, bukan katanya. Jadi pernah saya ini badan gak enak sama sekali, gak enak badan. Perut gak enak, buat jalan gak enak. Memang waktu itu saya lagi marah sama seseorang, cuman saya pendam marahnya. Akhirnya saya ke tempat teman saya mau pegang. Teman saya bisa pegang, bisa refleksi. Baru dipegang ujung jempol kaki saya, teman saya ngomong, lagi kecewa sama siapa? Dalam hati saya, sakti nih teman saya. Kalah sakti saya ini. Kok bisa tahu? Iya, ini kerja hatinya lagi berat. Kelihatan dari saraf-saraf yang ada di kaki. Kerja hati lagi berat itu kata dia tandanya saya lagi marah. Ini kalau diterusin, kata teman saya, peredaran darah jadi gak lancar. Lemes, iya saya juga lagi lemes. Ini kerja hati berat, asam lambung naik, pasti perutnya gak enak. Iya bener. Wah, dalam hati saya luar biasa. Teman saya malah yang ngomong, udah dilepas aja itu marahnya, nanti sembuh. Makanya bapak ibu yang suka marahan pasti gak sehat. Gak mungkin orang suka marah itu sehat. Sebelum kita ke dokter, apalagi yang suka sakit perut ini, coba dendam sama siapa yang masih dipendam. Mau ke dokter bolak-balik kemanapun, kalau dendamnya masih ada di hati, asam lambung naik terus-terusan, darahnya juga naik. Apa fungsinya asam lambung naik? Apa fungsinya darah naik? Apa fungsinya asam urat? Itu karena marahnya yang selalu naik. Mending kalau marah naik,
rekeningnya ikut naik. Kan enggak. Orang kalau sedikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, temennya juga sedikit. Makanya kita mudah lepas maaf, kita mudah lepas marah, kita mudah maafkan orang, bahagia kita hidupnya. Kalau kita mudah memaafkan orang, mudah melupakan kesalahan orang lain, satu nih, kita hidupnya bahagia. Yang kedua, asam lambung normal, asam urat normal, tekanan darah, diabetes normal, rezeki jangan mendem amarah, jangan mendam dendam, jangan nyimpen marah, rugi, nggak ada untungnya. Lagian kita marah, apa kita itu udah jadi malaikat, nggak pernah buat salah sama orang. Ada satu penyakit kejiwaan. Jadi orang yang punya penyakit itu berarti dia udah sakit jiwa. Mau nggak kira-kira kita dikatain sakit jiwa? Apa? ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Apa itu penyakit jiwa yang kadang orang nggak sadar? Merasa dirinya selalu jadi korban, orang lain selalu jahat, dia yang benar. Ini ODGJ. Merasa dirinya selalu jadi korban, orang lain katanya jahat, dia yang paling benar. Ini orang yang lagi kena gangguan. Kalau ada orang seperti ini, cepet-cepet dibawa ke dokter. Lihat, kalau ada orang datang lagi-lagi cerita, fulan seperti itu, saya sabar. Jangan percaya dulu, bisa-bisa orang lagi dalam gangguan jiwa. Itu kakak saya, waduh jahat, saya sabar. Terus orang salah semua, dia yang benar. Seharusnya kebalik, orang benar semua, kita yang salah. Itu yang paling tepat, itu yang diajarkan oleh Islam. Orang lain harus selalu dinilai benar, kita ini yang harus mengoreksi kesalahan. Sehat hidupnya. Ada orang marah sama kita, bukan lalu kita marah lagi. Mestinya seperti itu, mestinya. Tapi kalau seandainya ada orang marah sama kita, kemudian kita marah lagi, ya marahnya jangan lama-lama. Kalau ada orang bikin jengkel, kemudian kita jengkel, jengkelnya jangan terlalu lama. Gak ada enaknya. Marah sama orang 3 jam, 4 jam, hilangin. Sejam, hilangin. Sampai 10 tahun gak hilang-hilang. Apa untungnya? Ketemu aja sampai gak mau. Waduh, ada fulan, gak mau saya ketemu. Dia kurang ajar sama saya. Gak enak kan? Nah sekarang maaf, kalau semakin orang yang kita anggap salah itu semakin banyak, akhirnya kita semakin gak mau ketemu orang. Lama-lama kira kita hidup sendirian apa enggak? Mau ke pasar, ada fulan, kurang ajar dia sama saya. Mau ke musola, ada fulan, dia juga pernah kurang ajar sama saya. Mau keluar gang, di gang itu juga ada fulan yang pernah nyinggung saya. Mau ke jalan, di jalan ada fulan, dia juga pernah bikin sakit hati saya. Mau masuk rumah, serumah itu pernah jengkelin semuanya. Terus mau hidup di mana? Tapi kalau kita lupain, kita maafkan, enteng. Ketemu siapapun tenang. Makanya memaafkan. Dan di dunianya enteng, di akhirat kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Nah kita jengkel sama orang lama-lama, apa kita sama Allah sudah beres 100%? Sholat aja kita gelap, biar kemana-mana. Quran aja kita nggak khusyuk, masih mau nganggep orang selalu sah. Apalagi yang udah nikah ya, apalagi yang kakak adik, apalagi yang tetangga. Maafkan kesalahan orang lah, biar kita dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Ja'far al-Abdi wal Hasan qala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla yubahi malaikatahu billadzina yut'imuna at-ta'ama min 'abidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan malaikat. Siapa yang dibanggakan di hadapan malaikat? Yang dibanggakan di hadapan malaikat adalah orang yang mau ngasih makan terhadap hambanya. Kalau ada orang ngasih makan kepada hamba Allah, maka orang tersebut dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Kalau kita pengen dibanggakan oleh Allah, kasih makan orang lain, kasih makan hamba Allah Subhanahu, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Jabir radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukum bersentuhan dengan suami saat sholat, apakah wudhunya batal? Batal kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Batal kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan suami, suami bersentuhan dengan istri, wudhunya batal. Kalau lagi sholat ya berarti sholatnya ikut batal. Dalam rumah tangga apakah ada batasannya? Semuanya ada batasannya. Ada yang namanya hak-hak yang harus dipenuhi suami kepada istri. Ada yang namanya hak-hak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan suami kepada istri. Sebaliknya, ada hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri. Ada kewajiban-kewajiban istri yang harus dilakukan terhadap suami. Ada apa saja? Ya panjang. Sampai banyak para ulama menyusun kitab tentang hak-haknya suami, kewajiban suami, hak-haknya istri, kewajiban istri. Banyak kitab-kitabnya itu, ada Ubudul Ujen, ada Qurratul Ulum, ada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menyusun kitab juga tentang rumah tangga. Ada pun Usrah fi Nizaamil Islam, apa-apa itu lupa. Banyak kitab-kitab itu, panjang itu, karena rumah tangga ini kan bukan sehari dua hari, tapi sebisa mungkin dipertahankan seumur hidup. Kalau dipertahankan seumur hidup itu kan panjang, makanya kitabnya juga panjang pembahasannya. Namanya dipertahankan itu enak gak enak dipertahankan. Tapi kalau misalkan gak dipertahankan, cuma dinikmati, ya enak terus. Namanya juga dipertahankan. Kadang enak, kadang gak enak, kadang harmonis, kadang kurang harmonis, kadang senyum, kadang nangis. Orang yang sudah berumah tangga siap-siap lebih sering nangis daripada sebelum berumah tangga. Orang yang sudah berumah tangga, dia bisa lebih sering senyum daripada sebelum berumah tangga. Yang intinya orang yang sudah berumah tangga ibadahnya dilipat gandakan 70 kali lipat daripada yang belum berumah tangga. Kenapa kok dilipat gandakan? Karena berat. Karena apa? Berat. Kan yang mau nikah ini jangan mikir yang seneng-senengnya. Ada seneng.
Kemudian yang ketiga, hukum menyentuh lawan jenis yang bukan mahram adalah haram. Namun jika menyentuh dengan tujuan menolong, apakah diperbolehkan? Kalau menolongnya darurat, boleh. Tapi kalau nggak darurat, nggak boleh. Apalagi cari-cari kesempatan. Darurat ini contoh misalkan ya, contoh ada perempuan pingsan, nggak ada lagi yang bisa nolong kecuali dia angkat. Ada orang perempuan banyak di situ, ya suruh orang perempuan yang banyak itu angkat. Nanti di akhir zaman setelah Dajjal muncul, lalu Al-Mahdi dan Nabi Isa turun, lalu Ya'juj Ma'juj dulu atau angin lembut dari Yaman dulu yang muncul. Yaman. Yang pertama muncul itu Imam Mahdi. Imam Mahdi ini pertama muncul menjelang kiamat. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada orang soleh menyiapkan kalau nggak salah 1000 ekor kuda yang bagus. Kemudian ditanya, untuk apa ini kuda? Nanti untuk pasukannya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdinya berarti udah lahir karena pasukannya sudah disiapkan kudanya. Ini tapi hanya orang soleh, bukan sesuatu yang di kitab gitu. Bahkan ada beberapa ulama kalau nggak salah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki semasa hidupnya itu beliau pernah mengatakan Imam Mahdi sudah lahir, berarti tinggal nunggu munculnya. Kemudian setelah Imam Mahdi memerangi orang-orang di luar Islam. Dalam riwayat selama 7 tahun perangnya. Kemudian Imam Mahdi jadi raja pemimpin umat Islam, dalam riwayat juga selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun nanti muncul Dajjal, perang dengan Dajjal selama 7 tahun. Kemudian Imam Mahdi terbunuh oleh Dajjal, turun Nabi Isa memerangi Dajjal selama 7 tahun. Kemudian Dajjal terbunuh, Nabi Isa menjadi penguasa selama 7 tahun. Kemudian Nabi Isa wafat, di situ baru muncul angin yang segar. Angin itu masuk ke ketiaknya umat Islam. Semua umat Islam meninggal karena angin tersebut. Itu riwayat macam-macam. Di antaranya seperti itu. Nah, mau minta kiat supaya cepat dapat jodoh. Untuk mendapat jodoh itu pertama perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, maaf ya, apalagi yang perempuan, jangan kemudian memurahkan diri dengan pasang-pasang foto di medsos. Nah, itu bukan jalan keluar. Karena yang ngasih kita jodoh adalah Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka Allah pun akan semakin menyiapkan jodoh yang semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya mendekatkan diri dengan Allah ya berarti menghindar maksiat. Jangan mendekatkan jodoh dengan mendekatkan zina. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Allah tidak berfirman langsung jangan zina, tapi jangan mendekati zina. Boncengan laki-laki perempuan bukan kakak adik, bukan mahram, bukan siapa-siapa, bukan bibi, bukan paman, ponakan. Ini termasuk mendekati zina. Cuman kadang kita ngeri, orang tua itu punya anak perempuan disamper sama orang laki-laki. Cerita ini malah ibunya sama tetangganya, alhamdulillah anak saya pelaku. Ini lagi maksiat, orang tuanya syukur.
pantesan perceraian meningkat. Karena pernikahannya diawali dengan sesuatu yang sudah dimurkai oleh Allah. Dimurkai. Jangan dianggap lumrah, yang namanya Allah murka ya tetap murka. Gak ada, udah zamannya. Ya kita jangan sama seperti orang zaman ini. Kita umat Nabi Muhammad, kita umat yang punya pegangan, kita umat yang punya idola kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mengajarkan seperti itu. Hati-hati, yang punya anak perempuan, bapak ibu, jangan sembarangan dibawa-bawa sama orang laki-laki. Kalau ada temennya datang mau bawa, ayo ke KUA dulu baru bawa sana. Nah, setelah melalui jalan-jalan yang halal, meninggalkan hal-hal yang haram, ada beberapa doa. Di antaranya ada seorang ulama yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau sering membagi-bagi ijazah bagi yang belum menikah, ingin dapat jodoh yang baik. Di antaranya ini baca Ya Aliyu 7.000 kali. Sekali aja, tapi sekali baca 7. Waktunya habis Isya, bebas mau jam 8 jam 9. Dibaca itu sekitar 1 jam. 1 jam kurang lebih 1 jam seperempat, 1 jam setengah. Dan minta doa sama orang tua. Minta doa sama orang tua. Kalau bisa perjodohannya pasrahkan sama orang tua. Kalau bisa. Nah kalau milih sendiri bukan apa-apa. Tingkat kedewasaan yang belum menikah dengan tingkat kedewasaan orang tua itu beda. Orang tua milihkan untuk anak itu karena kasih sayang. Tapi kalau remaja ketemu baik putra maupun putri saling mencari sendiri, dikhawatirkan mencarinya bukan karena kasih sayang tapi karena syahwat. Beda antara karena syahwat atau karena kasih sayang, itu pasti beda. Kalau memang bisa, kalau atau carikan kiai, carikan ulama, carikan saudara. Setelah dapat, ada yang lamar misalkan, ada yang minta istikharah. Istikharah ini penting. Katakan ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Musyawarah sama ulama, musyawarah sama orang soleh, musyawarah sama orang yang pendapatnya bisa dipercaya, musyawarah sama orang tua. Hati-hati, pernikahan ini hati-hati ya, Bapak Ibu, teman-teman remaja, putra putri, hati-hati. Nikah ini sesuatu yang sakral, yang suci dalam Islam. Jangan asal mengikuti hawa nafsu, yang penting nikah sampai menabrak hukum-hukum Allah, sampai ribut dengan orang tua, naudzubillah, jangan. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Minta sama Allah yang baik, awali dengan hal-hal yang positif sehingga pernikahannya berjalan dalam keadaan positif. Tapi kalau diawali sudah kurang baik, kesananya juga naudzubillah susah untuk baik, karena dikatakan bidayatul khair tadullu ala nihayatul khair. Permulaan yang baik ini menunjukkan berjalannya kemudian menjadi baik. Udah gak usah pakai telepon, gak usah pakai kenalan. Waktu pacaran sayang-sayangan, nikah baru seminggu banting-bantingan piring. Sayang-sayangan setelah aku nikah. Nikah waktu pacaran tuker-tukeran foto ganteng-gantengan, habis nyesel. Kan itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mau dikatakan kolot, mau dikatakan ketinggalan zaman, mau dikatakan apapun, itu yang diharapkan oleh Nabi. Itu yang diharapkan oleh susah memang. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati kal qabid 'alal jamrah. Orang yang masih mau berpegang teguh dengan ajaranku, kata Nabi, di saat manusia lagi rusak, itu seperti orang yang megang bara api. Oh, diomongin sana, omongin sini, kritik sana, kritik sana. Tapi kalau megang bara api lama kuat kan orang heran sendiri, sakti juga ini. Biarkan orang.
Kita hanya mengharap penilaian dari Allah, kita hanya mengharap penilaian dari Nabi Muhammad SAW. An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Bib, ada tambahan mau Bib? Iya. Minta bantuan doa untuk Palestina Bib. Kita doakan juga warga Palestina, umat Islam yang ada di Palestina, yang mana mereka sekarang sedang terzalimi. Kemudian di samping doa, kalau mampu kumpulkan donasi, salurkan ke tempat-tempat yang memang bisa menyalurkan, sehingga bantuan kita bisa sampai ke sana. Sisihkan, itu juga nanti akan menjadi saksi bahwa kita perhatian kepada umat Islam yang ada di Palestina. Hati-hati Bapak Ibu ya. Sekarang musim kabar-kabar boikot, jangan sampai kita mencemooh itu. Apa boikot, jangan. Karena memang menurut berita yang valid itu keuntungannya untuk membantu musuh-musuh Islam. Bahkan fatwa MUI pun sudah mengharamkan belanja membeli produk-produk yang keuntungannya untuk membantu dalam kezaliman terhadap umat Islam. Jadi masih banyak produk-produk yang selain dari produknya mereka. Doakan, kalau malam doakan, kalau sholat duha doakan, di majelis-majelis seperti ini didoakan, kemudian sisihkan uang untuk mereka, kumpulkan ke orang-orang yang bisa dipercaya, yang sekiranya uang itu benar-benar sampai. Itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita juga perhatian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang ada di Palestina cepat diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peperangannya cepat usai, dan mereka mendapatkan kedamaian, ketenangan, kelancaran kehidupan. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan syahid. Ala diniyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر كدعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ اتسجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا ونهيه في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحجوب وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جنها نحن بين يديك أنت ترانا ولك فحكيك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصرنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح ندبانا يا رب
ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين